Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali warga 124 hari ini bersama saya Syahrini akan menemani Anda tentunya dalam informasi yang luar biasa. Dan hari ini kami akan berbincang sedikit dengan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Bapak Dr. Andes Andi Fahrudin MSI yang nantinya juga kita akan membahas lebih jauh lagi seperti apa layanan baru yang diberikan untuk warga Sulawesi Selatan, khususnya di TVRI Sulawesi Selatan, yang disebut adalah Lantara Layanan Andalan Nusantara melalui platform cerdas layanan tuntas. Seperti apa sih itu Pak programnya? Iya, jadi TVRI itu kan punya beberapa layanan yang selama ini sifatnya manual. Jadi kami berusaha membuat sebuah layanan di era transformasi digital ini dengan layanan penyiaran yang sifatnya digital dan tentu terintegrasi. Nah, layanan digital ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan dengan menggunakan handphone. Jadi secara mobile, secara online, tanpa harus datang ke TVRI, teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan bisa mengakses layanan-layanan tersebut. Berarti layanan ini salah satu menjembatani antara mungkin bisa ke pemerintah begitu nantinya. Betul. Ataupun juga seperti apa di dalamnya? Boleh dijelaskan 7 layanan tersebut? Iya, Mbak Reni. Jadi akses dari seluruh masyarakat dan audiens yang ingin menikmati layanan tersebut, itu stakeholdernya bisa dari pemerintah, dari swasta, komunitas, kalangan akademisi, dan seluruhnya bisa menikmati sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah layanan penyiaran, produksi penyiaran digital terintegrasi. Jadi bagi masyarakat yang ingin menyiarkan materi program yang sudah siap siar atau ingin memproduksinya, bisa langsung mengakses dan langsung bisa terhubung dengan bagian marketing dan sales untuk berkontak, dan materinya bisa langsung dikirim lewat file mobile. Nah, di Lantara itu sudah datanya, bisa lihat programnya apa saja, berapa harganya, semua ada di situ. Nah, layanan yang kedua itu adalah layanan Creative Hubs dan film pendek. Jadi masyarakat yang pengen meminjam Creative Hubs kami, jadi kami punya Creative Hubs di depan kantor, itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat audiens yang pengen nongkrong untuk berkreativitas di kantor TVRI Sulsel. Kalau teman-teman juga punya karya-karya film pendek, bisa dikirim langsung, di-upload di Lantara itu. Yang ketiga itu ada layanan informasi dan kemitraan. Jadi nanti informasi tentang pola acara, informasi tentang berita-berita di TVRI bisa dilihat di Lantara ini. Dan apabila ingin bekerja sama kemitraan yang sifatnya tidak komersial atau di luar penyiaran, juga bisa mengajukan di sini. Misalnya ingin kerjasama MOU, ingin kerjasama penyewaan lahan, itu ada di layanan kemitraan ini. Yang keempat adalah layanan terkait video streaming. Live streaming. Jadi live streaming di situ masyarakat bisa nonton langsung di Lantara, di handphone, bisa lihat siaran TVRI itu dari 24 jam. Tanpa harus lihat buka TV, bisa menonton di situ. Yang kelima adalah layanan tentang interaktif program yang bisa dilakukan oleh audiens. Jadi audiens bisa melakukan interaksi dengan program-program TVRI yang sedang siaran. Mereka bisa mengakses langsung, misalnya bertanya. Misalnya rubrik kesehatan. Audien pengen bertanya, kalau saya sakit jantung, obatnya apa ya? Dia tinggal chatting aja di IG. Jadi chatting IG, nanti di penyiar yang sedang membawakan acara, dia bisa lihat di IG-nya TVRI Sulsel itu, dan itu difasilitasi di Lantara. Kalau tidak menggunakan IG, juga bisa langsung di Lantara, itu bisa diketik langsung. Nanti di LED, ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya, penyiarnya menanyakan kepada dokter, dokter menjawab. Layanan yang ketujuh adalah layanan yang disebut dengan layanan pengaduan masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang merasa ingin memberikan saran atau kritik, bisa mengajukan juga melalui Lantara secara online. Berarti sejauh mana
dari TVRI sendiri untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa Lantara ini sudah hadir mulai saat ini dan nanti akan mendekatkan masyarakat dengan TVRI Sulawesi Selatan? Iya, makasih Mbak Reni. Inilah tujuannya saya ketemu Mbak Reni di studio RRI Makassar pada hari ini. Melalui siaran di RRI inilah kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa audiens di TVRI bisa dijangkau melalui Lantara secara online. Dan itu memang baru dimulai bulan Agustus ini, karena memang ini adalah sebuah pengembangan yang baru dilakukan oleh tim IT TVRI Sulsel, dan kami berharap dimulai bulan Agustus masyarakat bisa lebih dekat dengan TVRI melalui aplikasi platform Lantara. Wow, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dengan Bapak Fahrudin ini bermanfaat tentunya untuk masyarakat, dan semoga program layanan Nusantara ini bisa semakin dikenal dan dirasakan oleh masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Mbak Reni. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami Pak Mbak Reni, ya. Di hari ini. Sukses Lantaranya Lantaranya Pak ya. Makasih ya. Dan terima kasih warga 124. Cukup sekian dialog kita di hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.